Saya pernah berpikir bahwa cinta keluarga adalah hal yang tak tergoyahkan, seperti akar pohon beringin yang menancap kuat di tanah Jawa. Sampai hari itu tiba, ketika orang tua saya, dengan mata dingin dan suara gemetar, melemparkan saya keluar rumah seperti sampah yang tak diinginkan. Saya baru berusia 10 tahun dan satu-satunya kesalahan saya adalah mencium boneka laki-laki milik tetangga yang membuat mereka yakin saya adalah anak terkutuk. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, air mata saya bercampur dengan air langit yang tak henti. Saya berlari tanpa arah, kaki kecil saya basah kuyup, perut keroncongan dan hati hancur. "Kenapa, Bu? Kenapa, Pak?" gumam saya dalam hati, tapi tak ada jawaban. Mereka, orang tua yang seharusnya melindungi, justru membuang saya karena takut aib keluarga. Di pinggir jalan, di bawah jembatan layang yang gelap, saya meringkuk, merasa dunia ini terlalu kejam untuk anak kecil seperti saya. Pagi harinya, seorang pedagang kaki lima bernama Pak Hadi menemukan saya. Dia, seorang duda tua dengan hati lembut, membawa saya ke warung kecilnya di Pasar Tanah Abang. "Kamu dari mana, Nak?" tanyanya lembut. Saya tak bisa menjawab, hanya menangis. Dia tak memaksa, hanya memberi saya nasi bungkus dan tempat tidur sementara. Begitulah awal hidup baru saya, jauh dari rumah yang pernah saya sebut keluarga. Pak Hadi menjadi ayah angkat saya, mengajari saya berdagang, membaca, dan bertahan di kerasnya ibu kota. Tahun-tahun berlalu seperti angin monsun yang datang dan pergi. Saya tumbuh menjadi remaja tangguh, bekerja di pasar, membantu Pak Hadi menjajakan kain batik dan rempah-rempah. Tapi luka itu tak pernah hilang. Setiap malam, mimpi buruk datang, wajah orang tua saya yang marah, pintu rumah yang tertutup rapat. Saya belajar menyembunyikan perasaan saya, takut sejarah terulang. Di sekolah malam yang saya ikuti, saya bertemu teman-teman yang beragam, tapi saya tetap waspada. Suatu hari, saat saya berusia 16 tahun, saya bertemu dengan dia, Satria. Dia adalah anak baru di kelas, datang dari Surabaya, dengan senyum yang seperti matahari terbit di pantai Kuta. Matanya coklat hangat, rambutnya hitam bergelombang, dan suaranya lembut seperti ombak Samudra Hindia. Kami duduk bersebelahan dan dari situlah percakapan dimulai. "Hai, nama saya Satria." "Kamu Arya?" "Ya," katanya, menyodorkan tangan. Saya gugup, tapi tangan saya menyentuh tangannya, dan ada getar aneh yang membuat hati saya berdegup kencang. Kami menjadi sahabat cepat. Setiap sore, setelah sekolah, kami berjalan-jalan di Monas, makan sate ayam di pinggir jalan, atau duduk di tepi sungai Ciliwung sambil bercerita. Satria bercerita tentang keluarganya yang harmonis, ayahnya yang bekerja sebagai nelayan, ibunya yang pandai memasak rendang. Saya iri, tapi tak pernah ceritakan masa lalu saya. "Kamu orangnya pendiam, ya?" goda Satria suatu kali. Saya hanya tersenyum, tapi dalam hati, saya mulai merasakan sesuatu yang lebih dari persahabatan. Malam itu, di Estial malam di Ancol, kembang api meledak di langit. Kami berdiri berdekatan, bahu saling bersentuhan. "Arya, aku punya rahasia," bisik Satria. Hati saya berhenti sejenak. "Aku suka laki-laki." Kata-katanya seperti petir, tapi bukan yang menakutkan, malah melegakan. Saya menatapnya, dan air mata saya hampir jatuh. "Aku juga," balas saya pelan. Saat itu, di bawah cahaya kembang api, kami saling memandang, dan dunia seolah berhenti. Hubungan kami berkembang pelan, seperti bunga ralesia yang mekar di hutan Sumatera. Kami mencuri waktu bersama, berpegangan tangan di tempat sepi, berbisik janji di bawah pohon-pohon taman kota. Tapi masyarakat Indonesia, dengan norma-normanya yang kaku, membuat kami harus bersembunyi. "Kita harus hati-hati," kata Satria selalu. Saya setuju, tapi hati saya penuh harap. Untuk pertama kalinya, saya merasa dicintai apa adanya. Tapi badai datang tak terduga. Suatu hari, saat kami berdua di warung Pak Hadi, seorang teman sekolah melihat kami berpegangan tangan.
Berita menyebar seperti api di pasar. Pak Hadi yang selama ini baik, tiba-tiba berubah. Arya, apa benar kamu? Seperti itu, tanyanya dengan suara bergetar. Saya mengangguk, tak bisa bohong lagi. Matanya memerah. Aku tak bisa terima ini. Keluar dari sini, serunya. Sekali lagi saya dibuang, kali ini oleh orang yang saya anggap ayah. Saya pergi dengan hati hancur, Satria menyusul saya. Kami tinggal di gubuk kecil di pinggiran Jakarta, bekerja serabutan. Tapi tekanan semakin berat. Keluarga Satria mendengar kabar, dan mereka datang dari Surabaya, memaksa Satria pulang. Kamu harus berubah, atau kami tak akui kamu lagi, ancam ayahnya. Satria menangis, tapi dia memilih saya. Kami berjuang bersama, tapi keretakan mulai muncul. Di tengah kesulitan, saya mulai menulis diari, mencurahkan perasaan. Satu hari, saya kirim cerita saya ke majalah lokal. Tak disangka, editor tertarik. Cerita kamu menyentuh, Arya. Kami mau terbitkan, katanya. Itu awal karir saya sebagai penulis. Buku pertama saya tentang pengalaman dibuang menjadi hit di kalangan muda. Uang mulai mengalir, kami pindah ke apartemen kecil. Tapi kebahagiaan tak bertahan. Satria, di bawah tekanan keluarga, mulai ragu. Arya, mungkin kita harus pisah sementara, katanya suatu malam. Hati saya seperti ditusuk. Kenapa? Kita sudah janji, balas saya marah. Ternyata ada orang ketiga, seorang teman lama Satria yang senormal. Pengkhianatan itu seperti gempa bumi di Aceh, menghancurkan segalanya. Saya sendirian lagi, tapi kali ini saya kuat. Saya fokus pada karir, menulis Noel demi Noel tentang cinta sesama jenis di Indonesia. Buku-buku saya menjadi suara bagi banyak orang seperti saya. Saya pindah ke Bali, mencari kedamaian di pantai-pantai indah. Bertahun-tahun kemudian, saat saya berusia 30, buku saya menjadi bestseller nasional. Saya diundang ke acara di Jakarta. Di sana, kejutan datang, orang tua saya muncul di studio. Mereka tua, rapuh, mata mereka penuh penyesalan. Arya, makan kami, kata ibu saya sambil menangis. Ayah diam, tapi air matanya jatuh. Saya terdiam, hati campur aduk. Dulu kalian buang saya seperti binatang, kata saya pelan. Tapi melihat mereka, saya ingat ajaran agama, makanlah. Saya makan kalian, tapi luka itu tak hilang, jawab saya. Acara itu menjadi viral, membuka mata banyak orang tentang diskriminasi di Indonesia. Satria. Dia kembali setelah sadar kesalahannya. Kami bertemu lagi di Bali, di bawah matahari terbenam. Makan aku, Arya, katanya. Saya memeluknya, dan kami mulai lagi, lebih kuat. Hidup ini penuh liku, tapi cinta sejati selalu menemukan jalan. Setelah kejadian di studio itu, hidup saya berubah drastis. Media memburu saya, wawancara demi wawancara, dari stasiun lokal hingga internasional. Bagaimana rasanya dibuang oleh orang tua sendiri, tanya seorang jurnalis. Saya tersenyum pahit. Seperti dunia runtuh, tapi itu membuat saya bangkit. Kata-kata saya menjadi inspirasi bagi banyak anak muda yang tersembunyi di balik topeng normalitas. Orang tua saya mencoba mendekat lagi. Mereka datang ke Bali, di mana saya tinggal sekarang, di sebuah ila kecil dekat pantai Sanur. Ibu membawa oleh-oleh dari Jawa, gudeg dan serabi. Ini untukmu, nak, katanya lembut. Ayah duduk diam di teras, memandang laut. Kami salah, Arya. Kami takut apa kata orang, akhirnya dia bicara. Saya mendengarkan, tapi hati masih terluka. Butuh waktu untuk sembuh, balas saya. Satria kembali ke hidup saya seperti angin segar dari pegunungan Bromo. Dia meninggalkan orang ketiga itu, menyadari bahwa cinta kami lebih dalam. Kami bertemu di kai kecil di Ubud, di tengah sawah hijau. Aku bodoh, Arya.
Makan aku, katanya dengan mata basah. Saya memegang tangannya. Kita mulai dari awal, tapi janji tak ada pengkhianatan lagi. Dia mengangguk dan kami berpelukan di bawah hujan tropis yang ringan. Hidup bersama di Bali seperti mimpi. Kami bangun pagi, jogging di pantai, lalu sarapan dengan buah segar. Satria bekerja sebagai desainer grafis, sementara saya menulis. Novel kedua saya tentang perjuangan di masyarakat konservatif Indonesia, terinspirasi dari kisah kami. Kamu hebat, Arya, puji Satria setiap malam saat kami duduk di balkon memandang bintang. Tapi konflik baru muncul. Keluarga Satria tak rela. Mereka datang ke Bali, ayahnya marah besar. Kamu bawa malu keluarga. Pulang sekarang juga, bentaknya. Satria gemetar, tapi dia berdiri tegar. Aku cinta Arya, Pak. Ini hidupku. Pertengkaran hebat terjadi, ayahnya pergi dengan amarah. Satria menangis di pelukan saya. Kenapa mereka tak mengerti, gumamnya. Saya menghiburnya, tapi dalam hati, saya takut sejarah terulang. Untuk mengalihkan, kami trailing ke Yogyakarta, mengunjungi Candi Borobudur. Di sana, di atas bukit, kami berjanji selamanya. Apapun yang terjadi, kita bersama, kata saya. Satria tersenyum, dan ciuman kami di bawah matahari pagi seperti segel abadi. Kembali ke Bali, karir saya melejit. Saya diundang ke Estial Sastra di Jakarta. Di sana, saya bertemu aktis, termasuk seorang pengacara bernama Rina. Ceritamu bisa ubah undang-undang, katanya. Saya terinspirasi, mulai kampanye online untuk hak LGBTI. Postingan saya viral, dukungan datang dari mana-mana, tapi juga ancaman. Kamu penghancur moral bangsa, tulis seorang netizen. Suatu malam saat kami tidur, batu dilempar ke jendela ila kami. Kaca pecah, kami terbangun ketakutan. Ini pasti karena kampanyemu, kata Satria panik. Polisi datang, tapi tak banyak bantu. Hati-hati, Mas, kata mereka. Saya tak mundur, malah semakin giat. Ini untuk kita, untuk semua yang seperti kita, balas saya. Satria mendukung, tapi ketakutan merayap. Bagaimana kalau mereka lukai kamu, tanyanya. Saya peluk dia. Kita kuat bersama. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi buruk kembali, dibuang, dikejar. Saya bangun berkeringat, Satria menghibur saya. Puncaknya datang saat demonstrasi di Monas. Saya pidato di depan ribuan orang. Cinta tak kenal gender. Kita semua manusia, sorak saya. Tapi kerusuhan pecah, polisi anti huru-hara datang. Saya terpisah dari Satria, dipukul dan pingsan. Bangun di rumah sakit, Satria di samping saya, menangis. Aku takut kehilanganmu, katanya. Itu membuat saya berpikir ulang. Mungkin kita perlu istirahat, kata saya lemah. Satria terkejut. Jangan, Arya. Tapi saya ragu. Pengkhianatan dulu masih membekas. Kami bertengkar, dia pergi sementara ke Surabaya. Sendirian di Bali, saya menulis novel ketiga, tentang pengkhianatan dan pengampunan. Buku itu menjadi terapi. Orang tua saya datang lagi, kali ini dengan sungguh-sungguh. Kami ikut kampanyemu, nak, kata ibu. Ayah mengangguk. Kami salah besar. Air mata kami bercampur. Satria kembali setelah seminggu. Aku tak bisa tanpa kamu, katanya di pantai. Kami berdamai, lebih matang. Hidup berlanjut dengan harapan baru. Dengan dukungan orang tua, kampanye saya semakin besar. Kami buat yayasan untuk anak-anak yang dibuang bernama Rumah Harapan. Di Jakarta, kami bangun shelter, tempat aman bagi mereka. Ini untuk masa kecilku yang hilang, kata saya saat peresmian. Media meliput, presiden bahkan beri ucapan selamat. Satria ikut akti, desain logo dan website. Kita tim hebat, katanya bangga. Kami tinggal di Jakarta lagi, di apartemen modern.
Pagi-pagi kami minum kopi tubruk sambil rencanakan hari. Cinta kami semakin dalam seperti akar mangrove di pantai utara Jawa. Tapi musuh tak tidur. Seorang ulama konserati, Ustadz Rahman, mulai serang saya di khotbahnya. Arya adalah racun masyarakat. Lugd haram, serunya. Demo anti Lugd marak, poster dengan wajah saya dibakar. Ancaman datang, ya email, kami akan bunuh kamu. Satria khawatir. Hentikan dulu, Arya. Tapi saya tegar. Ini perjuangan kita. Malam itu kami berdebat hebat. Kamu egois. Pikirkan aku, bentak Satria. Saya diam tapi hati sakit. Pagi harinya Satria hilang. Catatan di meja, aku pergi, tak tahan bahaya ini. Hati saya hancur. Saya cari dia ke Surabaya, tapi keluarganya bilang dia tak ada. Mungkin dia kembali ke orang ketiga dulu, gumam saya pahit. Sendirian saya fokus pada yayasan. Anak-anak datang cerita mirip saya. Seorang bocah bernama Dino dibuang karena suka boneka laki-laki. Saya peluk dia. Kamu aman di sini. Itu memberi kekuatan. Bertahun kemudian saat yayasan ulang tahun ke-5, kejutan datang. Satria muncul di pintu. Arya, katanya pelan. Saya terpaku. Kenapa pergi, tanya saya marah. Dia jelaskan keluarganya paksa kawin tapi dia kabur. Aku tak bisa tanpa kamu. Ma, atas pengkhianatan lagi. Kami bicara panjang, air mata mengalir. Kita butuh waktu, kata saya. Tapi hati sudah makan. Dia tinggal di yayasan bantu anak-anak. Konflik klimaks saat Ustadz Rahman datang ke yayasan dengan pengawal. Tutup tempat ini, ancamnya. Saya hadapi dia. Ini rumah bagi yang tak punya rumah, Ustadz. Debat sengit, tapi dia lihat anak-anak, matanya melunak. Saya punya anak seperti kalian, bisiknya. Ternyata putranya Gai disembunyikan. Itu ubah segalanya. Ustadz bergabung jadi advokat. Berita jadi headline, ulama dukung Trigs. Satria dan saya kembali bersama, lebih kuat. Kami adopsi Dino secara hukum. Keluarga lengkap. Orang tua saya bangga. Kamu ubah dunia, nak, kata ayah. Hidup penuh kejutan tapi dengan cinta, semuanya mungkin. Yayasan berkembang pesat, cabang di Surabaya dan Medan. Saya jadi pembicara internasional ke konferensi di Singapura. Indonesia bisa jadi contoh toleransi, kata saya di podium. Satria selalu di sisi, tangannya genggam tangan saya di balik panggung. Aku bangga padamu, bisiknya. Malam-malam kami penuh cerita, tawa, dan pelukan hangat. Tapi masa lalu kembali menghantui. Orang tua Satria sakit, minta maaf. Kami ke Surabaya, ayahnya diranjang rumah sakit. Makan bapak, Satria. Dan Arya, terima kasih jaga anakku. Kata-kata itu menyembuhkan luka lama. Kembali ke Jakarta, kami rencanakan pernikahan simbolis di Bali. Undang teman, keluarga, aktis. Di pantai, di bawah bulan purnama, kami tukar cincin. Selamanya, janji kami. Tapi tragedi datang. Saat pulang, mobil kami kecelakaan di jalan tol. Sopir mabuk tabrak kami. Saya selamat, tapi Satria koma. Di rumah sakit, saya pegang tangannya. Bangun, sayang. Jangan tinggalkan aku. Hari-hari berlalu, doa dari seluruh Indonesia datang. Orang tua kami datang bersatu dalam kesedihan. Dia kuat, kata ibu saya. Akhirnya Satria sadar. Arya, gumamnya. Air mata bahagia mengalir. Pemulihan panjang, tapi kami lewati bersama. Setelah itu, kami lebih hargai hidup. Saya tulis buku tentang kecelakaan jadi bestseller lagi. Yayasan terus berkembang, bantu ribuan orang. Di usia 40, saya lihat kembali dari anak dibuang jadi panutan.
Kejutan terbesar adalah pengampunan dan cinta yang tak putus. Waktu berlalu, anak-anak di yayasan tumbuh. Dino jadi dokter, bantu komunitas LB. Terima kasih, Ayah Arya, katanya di wisuda. Satria dan saya pensiun dini, tinggal di Ila Bali. Pagi berkebun, sore jalan di pantai. Hidup indah bersamamu, kata Satria. Tapi kesehatan Satria menurun akibat kecelakaan dulu. Aku takut, Arya, katanya suatu malam. Saya peluk dia. Kita hadapi bersama. Dokter bilang kanker. Dunia runtuh lagi. Kemoterapi, doa, tapi tubuhnya lemah. Di hari-hari terakhir, kami cerita masa lalu. Terima kasih atas cinta, bisik Satria. Dia pergi damai di pelukan saya. Pemakaman di Bali, ribuan hadir. Saya hancur, tapi lanjut perjuangan. Buku terakhir tentang Satria, Cinta Abadi. Orang tua saya temani saya. Kamu kuat, nak. Hidup terus dengan kenangan. Bertahun kemudian di usia 60, saya duduk di pantai, lihat anak muda berpegangan tangan bebas. Indonesia berubah, Undang-Undang Lindungi LB. Yayasan jadi institusi nasional. Saya bangga. Suatu hari, cucu angkat dari Dino datang. Kakek, ceritakan tentang Paman Satria. Saya tersenyum, ceritakan kisah kami. Cinta tak pernah mati. Di akhir hayat, saya tahu, kejutan terbesar adalah bagaimana satu anak dibuang bisa ubah dunia. Terima kasih, hidup. Terima kasih, cinta.